Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 133 sampai 134. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Kita berhenti sebentar. Di sini ada mim sukun bertemu dengan kaf, maka kita membacanya dengan jelas. Ya, harus dibaca jelas. Jangan sampai kita membaca dengan samar, amku, atau dibaca dengan mimnya ini dipantulkan, amku, atau di mimnya sudah mati, kemudian ada terkesan ada harokat di atasnya, sehingga terbacanya amku. Nah ini mohon maaf, ini tidak mengganda-ganda, tapi beberapa orang yang membaca Al-Quran yang mana tajwidnya tidak kuat, yang membaca Al-Qurannya itu adalah huruf yang tidak dipantulkan, ini malah dipantulkan. Huruf yang memang tidak boleh dipantulkan malah dipantulkan. Salah satunya mim ini bukan huruf yang dipantulkan. Jadi am kuntum, am, jadi tidak ada pantulan, tidak ada huruf e-nya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Am kuntum syuhada. Di sini ada nun sukun bertemu kaf, maka kita membacanya dengan samar. Kuntum. Kemudian mim sukun bertemu shin, maka ini dibaca dengan jelas juga, sama seperti yang di depan ini. Kuntum syuhada. Ada harokat bendera, kita panjangkan 4-5 harokat. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut. Di sini dzal sukun ya. Dzal sukun ini juga jangan sampai dipantulkan karena ini huruf dzal. Nah, nanti khawatir ada yang kebalik ataupun terlupakan bahwa ini adalah huruf dal. Ini huruf dal ini. Nanti dipantulkan ide. Nah, kalau tidak ada titiknya itu huruf dal. Itu memang boleh itu dipantulkan. Kalau yang ini jangan sampai dipantulkan, jangan sampai dikesankan ada huruf ya ada harokat di atasnya. Ide gak boleh itu. Jadi langsung saja jelas. Idh hadara Ya'qubal maut. Nah, baik, kita berhenti barusan di sini ya, perhatikan. Kita barusan berhenti di sini, panjangnya adalah 6 harokat, ya kan? Karena kita berhenti al maut 6 harokat. Misalkan kita melanjutkan kepada ayat atau potongan berikutnya, maka panjang yang 6 harokat barusan itu sudah tidak ada lagi. Bahkan tidak ada panjang sama sekali. Contohnya, idh hadara Ya'qubal mautu idh qol. Jadi seperti itu. Jadi panjang yang 6 harokat karena kita berhenti tadi sudah tidak ada lagi ketika kita menggabungkan dengan potongan ayat selanjutnya. Kemudian di sini ada dzal sukun lagi, sama seperti sebelumnya, jangan dipantulkan. Nah, ini ingat, setiap dzal sukun jangan sekali-kali dipantulkan. Bukan hanya dzal, 28 huruf hijaiyah itu kalau memang bukan huruf yang dipantulkan jangan dipantulkan. Kalau sudah mati ya mati, selesai. Baik, kita lanjutkan dimulai dari idh qala. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di.
Yang perlu dijelaskan di sini adalah nun sukun bertemu dengan ba, maka kita membaca nun ini sebagai mim. Perhatikan, kita membaca nun ini sebagai mim kalau menggabungkannya dengan huruf ba. Contohnya, mim ba'di, mim ba'di, mim. Jadi nun sukun ini dibaca sebagai huruf mim kalau digabungkan dengan huruf ba. Kalau tidak digabungkan maka nun sukunnya dibaca jelas. Kalau tidak digabungkan nun sukunnya dibaca jelas. Contohnya, ma ta'buduna min. Misalkan kita baca dari depannya. Idh qala li banihi ma ta'buduna min. Loh, kok berhenti di min? Ya bisa jadi gak kuat nafas. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan dengan kemudahan, disertai ilmu tajwid yang juga mudah dan bisa kita baca dengan mudah. Tapi mohon maaf, bukan untuk memudah-mudahkan, tapi mudah itu artinya ketika kita tidak kuat nafas, maka kita diberi kebebasan untuk berhenti dimanapun di ayat Al-Quran ini. Gak kuat nafas. Sekali lagi, tidak kuat nafas. Artinya tidak disengaja, tidak ada unsur kesengajaan. Bisa karena bersin, batuk, misalkan juga penyakit asma, ya nafasnya tersegal-segal gitu ya, ingin baca Quran. Emang kenapa orang nafasnya tersegal-segal mau baca Quran? Ya dipersilahkan ya, biar asmanya biar bisa sembuh misalkan. Karena dia bacanya tersegal-segal ya nafasnya tersegal, dia berhentinya di min. Nah kan gitu. Jadi tidak ada larangan, siapapun boleh baca Quran selama memang kemampuannya seperti itu, ya diteruskan saja gitu ya. Nah, bagi kita yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusaha membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan potongan ayat yang bisa dimengerti ya. Kalau seperti ini, kalau alangkah baiknya ya bagi kita yang kuat nafas berhentinya min ba'di. Jadi nun sukun ini digabungkan ke huruf ba. Nah, ini kan sebagai permisalan saja. Kalau kita tidak menggabungkan, maka nun sukunnya dibaca jelas. Biar kita tahu sejarahnya gitu loh. Biar kita nanti malah dibaca berhentinya di min, kemudian bacanya mim. Ma ta'buduna mim, dibaca mim. Nah, kan salah itu. Mim itu kalau gabung dengan ba. Mim ba'di, seperti itu. Baik, kita ulangi lagi. Ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak. Di sini yang perlu dijelaskan, nah sepertinya pemirsa ngaji Quran sudah bisa membaca dengan lancar untuk yang ini karena tidak ada hukum nun sukun ataupun min sukun. Baik, kita lanjutkan saja. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Nah, ini ada di sini harokat bendera, maka kita membacanya 4 sampai 5 harokat. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Kemudian ada ba sukun. Nah, ini bagi kita yang ingin sekali memantulkan ayat, nah ini sudah tiba, kita sudah bertemu dengan huruf ba. Nah, kalau yang tadi awal itu kan nggak ketemu sama ba. Nah, ini sekarang kita ketemu sama ba, silahkan sudah dipantulkan. Ibro. Ya, jadi dan sekali lagi diingat jangan besar-besarkan ya, ibe. Memantulkan huruf itu sekedar memantulkan, jangan berlebih-lebihan. Misalkan yang awalnya dipantulkan, kemudian kita memberikan huruf atau harokat baru menjadi ibe. Nah, tidak ada di sini. Itu gak ada. Huruf atau harokat itu gak ada. Sekedar pantulan saja. Ibe.
sekedar itu saja. Jadi gak ada kita menyengaja berkesan di sini ada e-nya, ibe. Walaupun tetap ada terdengar e-nya, tapi ya tidak dimurnikan sebagai huruf atau harokat ibe. Nah itu kan terlalu saklek, terlalu kasar ini kedengarannya ibe, sehingga kalau ditulis nanti huruf ba kemudian huruf hamzah di belakangnya. Ibe itu bukan pantulan lagi kalau itu namanya memberi harokat baru, harokat dan huruf baru nanti jadinya, padahal bukan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Nah ini sin sukun jangan dipantulkan. Kalau ini nggak apa-apa ini iba. Kalau Ismail isma jangan. Mohon maaf, saya sekali lagi bukan mengada-ngada, tapi beberapa ya teman ataupun tetangga yang baca Quran ya yang memang tajwidnya tidak kuat ya mengikuti suara. Jadi padahal kita harus itu mengikuti tajwid, bukan mengikuti suaranya kita. Kalau kita itu ya enak saja baca gitu seakan-akan ya namanya keenakan gitu, padahal tajwidnya kurang, sehingga yang tidak dipantulkan, yang huruf tidak boleh dipantulkan malah dipantulkan. Jadi kalau ini bacanya langsung saja wa Ismail, jadi jelas gitu, isma, jangan sampai isma. Nah ini mohon harus dipertegas untuk masalah ini. Baik, kita lanjutkan. Wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Nah, di sini ada tanwin fathatain bertemu wawu, maka kita memasukkan fathatain ini ke wawu sehingga membacanya ilahan wahida. Jadi dengung dulu, dengung baru wa. Dengungnya ini harus kerasa ya. Harus kerasa di rongga hidung kita. Kalau belum dengung, kalau misalkan ilahawa, ini kan tidak dengung itu. Jadi dengung dulu ya, durasinya itu 2 harokat ya panjangnya. Bukan memanjangkan tapi memberikan jeda agar dengungnya sempurna. Kalau sekedar ilahawa wa ilahawa ini kan tidak sempurna dengungannya. Ya ada dikit sekali itu kalaupun ada itu. Jadi kita sempurnakan ilahawa wahida. Nah, perhatikan, kita akan memasukkan tanwin ke wawu disertai dengungan seperti barusan itu, yaitu ketika kita menggabungkan kata ilahau dengan wahidah, yaitu tanwin gabung dengan wawu. Kalau kita berhenti di ilaha, maka tanwinnya ini kita bacanya menjadi panjang 2 harokat. Misalkan wa ishaqa ilaha, menjadi berhentinya di ilaha, maka yang awalnya tanwin ilahan ya ilahan ya kan, yang tadi kita masukkan menjadi ilahau, maka sekarang menjadi kita baca 2 harokat. Nah, ilaha 2 harokat, panjang 2 harokat. Contoh, wa Ismail wa Ishaq ilaha, seperti itu. Kalau digabungkan barulah panjangnya hilang, berganti hukum tanwin, bertemu dengan wawu, dimasukkan dengan dengung. Ilaha wahidah. Nah, huruf dal di sini juga sama ini. Perhatikan huruf dal ini, harokat fathatain ini juga sama. Ini dibacanya seperti ini juga. Kalau kita berhenti, ketentuannya tadi ya, kalau kita berhenti di ilaha, ilahan menjadi ilaha. Wahidan, ya perhatikan, wahidan menjadi wahida. Kenapa? Karena berhenti. Kalau dilanjutkan kepada berikutnya, ini huruf wawu, maka tanwin atau fathatain dari dal ini dimasukkan disertai dengungan. Contohnya, ilahu
wahidan wa nahnu lahu muslimun. Nah, untuk perhatikan di sini. Di samping bagian bawah huruf H ini ada waw kecil. Terus di atas ini ada huruf H juga. Kenapa enggak ada tanda panjangnya? Ada ya kecil misalkan. Nah, kalau tidak ada tanda panjangnya maka kita membacanya dengan tidak ada panjang. Libani hima, langsung aja hima. Jangan dibaca hima. Nah, kalau ini karena ada tanda panjang maka kita memanjangkan dua harokat. Wa nahnu lahu muslimun, lahu muslimun. Nah, seperti itu. Jadi dipanjangkan dua harokat ketika disambung dengan muslimun. Kalau tidak sambung maka tidak panjang. Wa nahnu lah, seperti itu. Tapi itu tidak wajar yang berhentinya seperti itu ya. Kecuali sebagaimana yang disebutkan tadi kalau asma, batuk dan seterusnya. Tapi lebih baik disambung. Wa nahnu lahu muslimun. Baik, kita lanjutkan. Tilka ummatun qad khalat. Ada mim bertasydid di sini, maka kita harus mendengungnya. Itu di rongga hidung kita berdengung. Seperti itu. Ummatun qad khalat. Kemudian tanwin bertemu kaf kita bacanya dengan samar. Kemudian dal sukun. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya ba sukun. Apa yang sama berarti kita harus memantulkan. Bukan cuman boleh, tapi harus. Nah, kalau boleh itu kan berarti boleh atau tidak boleh. Nah, ini adalah harus kita ini. Tilka ummatun qad khalat. Qad sekedar qad, jangan ada de enggak boleh, itu ada de itu enggak boleh. Qad sekedar pantulan saja. Qad khalat. Nah, seperti itu. Ada tanda short lam dan alif yang ini. Short lam kecil ini artinya kita boleh berhenti seperti barusan. Tilka ummatun qad khalat, berhenti, lanjutannya langsung laha ma kasabat dan seterusnya. Tapi dengan tanda short lam ini kita lebih dianjurkan, sekali lagi kita lebih dianjurkan untuk menggabungkan ayat ini dengan ayat ini, potongan ini dengan potongan ini. Contoh, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Seperti itu. Jadi lebih dianjurkan untuk digabungkan. Tapi berhenti nggak apa-apa. Nah, jadi short lam ini tandanya seperti itu. Baik, kita lanjutkan dari laha ya. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ada mim sukun bertemu mim, maka kita memasukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua, sehingga langsung saja dibaca walakum ma, langsung kepada mim yang kedua ya. Jangan yang mim pertama kan sudah dimasukkan, maka mim pertama ini jangan dibaca terpisah. Contoh, walakum ma, kum ma, itu artinya kan dipisah. Dengan kata lain dibaca dengan jelas. Nah, sekarang mim yang pertama masukkan kepada mim yang kedua, sehingga di sini ada tanda mim, ada tanda tasydidnya. Ini artinya langsung saja dimasukkan walakum ma kasabtum. Nah, itu kalau kita menggabungkan dengan mim yang kedua atau melanjutkan pada mim yang kedua. Kalau tidak, ya sudah walakum saja. Kum seperti itu. Enggak ada dengung dua harokat. Enggak ada dengung dua harokat. Contoh, laha ma kasabat walakum. Enggak kuat nafas misalkan berhenti, maka sudah walakum saja. Jangan didengungkan walakum. Jangan, karena di atasnya mim ini tidak ada tasydid, yang ada tasydid malah di mim yang kedua, sehingga walakum ma kasabtum. Nah, ini ada ba sukun lagi sama seperti yang sebelumnya.
Ibrahim kasabtum. Nah, seperti itu. Ada mim sukun bertemu wawu, ya kan? Ini ada tanda short lam. Kita barusan masih ingat tanda short lam itu tadi. Kita boleh berhenti, tapi kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ada di sini mim bertasydid, maka kita baca seperti yang di atasnya ini, ummah. Di sini ammah, didengungkan. Baik pemirsa ngaji Quran, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 ayat ini selama 20 menit ini ya barusan kita baca. Sebelum kita tutup, mari kita sebagaimana biasa yaitu membaca 1 kali saja sebagai praktek agar kita lebih mantap lagi dalam memahami cara membaca dengan benar. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada siang ini. Semoga ini menjadi pemicu bagi kita semua, ya bagi saya dan bagi pemirsa ngaji Quran yang mendengarkan video ini, pembelajaran ini lebih semangat lagi untuk menyelesaikan. Jadi target kita insya Allah pada akhirnya nanti, ya insya Allah 1 tahun ke depan kalau mau bisa hatam 30 juz. Semoga Allah memberi kekuatan, kesempatan, kesehatan bagi kita semua, keberkahan di dunia dan di akhirat karena kita sudah mempelajari dan membaca ayat sucinya yaitu Al-Quran. Semoga kita dijadikan ahlul Quran, yaitu yang mencintai Al-Quran di dunia dan di akhirat Al-Quran menjadi teman setia juga, begitu juga di alam kubur, dan Al-Quran menjadi syafaat kita dan keluarga kita beserta orang-orang yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.